Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Tentunya di kelas 8 semester 1. Apa itu teks eksposisi dan bagaimana ciri-ciri dan unsur utamanya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, sebelum kita belajar tentang apa itu eksposisi atau teks eksposisi, kita harus mengetahui kompetensi dasar yang wajib kita pahami. Ada 3.5, 4.5, 3.6, dan 4.6. Di antaranya yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah ya, yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi. 3.6 menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Kemudian 4.6 menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer. Baik. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini ya, siswa mampu 1. Mengenali informasi teks, gagasan dan fakta dengan benar, tentunya teks eksposisi ya. Yang kedua, mengenali pola-pola pengembangan teks eksposisi dalam artikel ilmiah populer dengan benar. Jadi dua ini yang wajib kita pahami dalam pembelajaran kali ini. Tetapi pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang teks eksposisi dan informasi berupa gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Baik, selanjutnya, nah ini ya, apa itu teks eksposisi? Nah, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan. Nah ini ya, paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi. Nah ini kalian harus ketahui ini. Dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah ini poinnya, informasi. Sehingga menambah apa? Pengetahuan. Nah ini kunci utama ya. Jadi kalau kita membaca atau mendengarkan teks eksposisi, kita akan menambah informasi dan pengetahuan. Nah, masih bingung ya? Kita lanjutkan. Nah ini dalam teks eksposisi ini ada jenis ragam yang memiliki fungsi ya. Ini menyampaikan gagasan-gagasan. Nah, gagasan itu bersifat ilmiah atau dikatakan non-fiksi. Nyata, ingat ya, gagasan ini nyata, jadi bukan yang tidak ilmiah. Ingat, ini yang harus kalian pahami. Jadi dalam teks eksposisi, di samping menambah informasi, pengetahuan, nah informasi itu menyampaikan gagasan-gagasan pemikiran yang ilmiah. Kalau tidak ilmiah atau fiksi, maka bukan teks eksposisi. Sampai sejauh ini bisa dipahami. Jadi ada clue kata kunci: informasi, pengetahuan, ilmiah, dan non fiksi. Kita lanjutkan biar lebih paham. Nah, baik. Nah, ini ada tujuan dari teks eksposisi ya. Jelas menjelaskan informasi tertentu ya, tadi dapat menambah ilmu pengetahuan, tentunya yang gagasan ilmiah atau non fiksi ya. Itu ya, jadi tujuannya itu. Nah, ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya ketika kalian melakukan diskusi dalam forum seminar, seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat. Nah ini, seseorang dalam debat ini pasti adanya pendapat atau gagasan. Nah, gagasan itu harus disertai dengan fakta-fakta yang ilmiah. Nah, nanti kita bahas pola unsur-unsur yang ada dalam teks eksposisi. Nah, jadi ini ada hubungannya. Artinya gini, di samping tadi menambah informasi, menambah pengetahuan, harus ilmiah dan non fiksi. Contoh realnya pada waktu kita debat ya, kita menyajikan gagasan kita.
agar orang lain itu percaya apa yang kita sampaikan, maka harus ada alasan ilmiah. Nah, ini buktinya ilmiah atau data atau fakta. Sampai sini masih bingung? Bisa dipahami ya. Jadi menambah informasi, pengetahuan, ilmiah ya. Dan ada data. Nah, ini kita bahas tentang unsur utama dalam teks eksposisi. Baik, selanjutnya untuk memperjelas uraian ya. Jadi alasan kita atau uraian dalam gagasan kita ya dapat dilengkapi dengan grafik, gambar atau statistik. Ini untuk apa? Jadi gini, kita debat, kita menyampaikan argumen, gagasan. Gagasan kita akan dipercaya sama orang yang mendengar dalam debat, maka harus ada grafik, ada gambar, ada statistik. Ini apa? Alasan yang memperkuat, harus ilmiah. Nah, masih bingung? Kita lanjutkan saja ya. Sebagai catatan ya, tidak jarang eksposisi ditemukan hanya berisi uraian tentang langkah, cara, proses kerja. Eksposisi demikian lazim disebut paparan proses. Contohnya gini, misalkan ada petunjuk kerja ya, ada petunjuk kerja. Misalkan dalam kehidupan kita, misalkan langkah-langkah dalam mencuci baju dengan menggunakan mesin cuci. Nah, 1, hidupkan powernya. 2, masukkan air, masukkan baju, tuang deterjen, kemudian baru tekan tombol on. Nah, langkah-langkah tersebut adalah contoh real dari teks eksposisi. Bisa dipahami? Makin jelas ya tentang apa itu eksposisi, bagaimana bentuknya, yaitu langkah-langkah kerja, proses kerja yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Cara memasak mie, langkah-langkah dalam mencuci baju menggunakan mesin cuci ya. Di itu ya, bungkus makanan kan ada langkah-langkah dalam penyajian. Nah, itu contoh real dari eksposisi. Contoh lagi apa? Berita ya, berita yang ada datanya, berita ya. Berita yang ada di TV ya, itu masuknya ke eksposisi ya. Nah, kemudian ada langkah kerja atau proses pembuatan tahu. Yang pertama ini, yang kedua ini, itu namanya apa? Eksposisi ya. Sampai sini masih jelas ya? Nah, tambah jelas kan? Oke, kita lanjutkan. Baik. Nah, ini. Nah, ciri-cirinya. Nah, ini singkat dan padat. Gaya informasinya yang mengajak. Ini maksudnya gini. Biar pada waktu debat kita akan menyajikan argumen. Nah, di situ ada data untuk memperkuat argumen kita. Nah, orang yang mendengar pasti akan terpengaruh. Jadi kita juga memengaruhi dengan ilmiah tadi ya. Penyampaian teksnya secara lugas menggunakan bahasa baku karena ilmiah. Menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Korek. Tidak memihak. Nah, ini berarti apa? Objektif. Nah, seperti ini. Artinya apa-apa adanya. Nah, karena eksposisi ini kan ilmiah. Ilmiah berarti tidak memihak, ada tendensi memihak siapapun. Netral ya. Penjelasannya disertai data-data yang akurat. Betul. Nah, ini harus ada data. Kenapa? Untuk ini mengajak. Fakta digunakan sebagai alat konkretasi, konkret ya, nyata, real ya. Untuk apa? Untuk memperkuat tadi ya, gagasan kita ya. Umumnya menjawab pertanyaan ini apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ini dari ciri-ciri dari teks eksposisi. Saya yakin semakin jelas ya. Kita lanjutkan biar tambah jelas ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada 2 pernyataan lah. Ya, pernyataan pertama dan 2, atau kalimat pertama, kalimat kedua. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Ini merupakan apa? Gagasan. Nah, jadi gini. Unsur utama dalam teks eksposisi ya, unsur dalam teks eksposisi itu ada 2 ya. Yang pertama gagasan, yang kedua adalah fakta tadi dalam penjelasan. Jadi ada 2. Jadi sekali lagi, unsur utama dalam teks eksposisi yang pertama gagasan, kedua fakta.
Fakta untuk apa? Untuk memperkuat gagasan kita. Nah, itu unsur utama dalam teks eksposisi. Jadi argumen pendapat kita diperkuat dengan fakta. Jika tidak ada fakta data, itu bukan eksposisi, itu omdo atau omong doang ya. Nah, lanjutkan lagi. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, ada kata jika, ini kata kunci dari gagasan, pendapat. Ini kan pendapat opini dari seorang penulis ya. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Orang yang mendengar akan, apakah benar? Apakah itu benar? Kalau dalam bahasa kalian mosok ya. Nggak percaya sih? Nah, lah karena untuk menangkis ya dari argumen orang-orang yang tidak percaya dari gagasan kita, maka perlu adanya fakta. Lah ini faktanya. Datanya selama bulan Januari, Oktober ya sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Bisa dipahami? Jadi eksposisi ini ada unsurnya ya, ada gagasan dan ada fakta. Gagasan itu komentar kita, argumen kita yang ilmiah, kemudian diperkuat dengan fakta atau data, tujuannya untuk mengiyakan komentar kita. Artinya apa? Orang yang mendengar itu, oh iya, setuju. Nah ya, mengajak orang untuk menyetujui dari gagasan ini atau gagasan kita. Bisa dipahami? Jadi saya ulang lagi, inti dari teks eksposisi adalah kita berkomentar, kita mengeluarkan gagasan. Nah, gagasan itu harus didukung dengan data atau fakta. Fakta itu untuk memperkuat gagasan yang kita sampaikan. Tujuannya apa? Agar pembaca mengiyakan apa yang kita sampaikan. Bisa dipahami? Nah, contoh lain ya, misalkan jika kita belajar, maka kita akan mendapatkan prestasi yang maksimal. Kemudian di bawahnya ada data-data. Yang belajar nilainya 9, yang tidak belajar nilainya 0, nilainya 3. Yang belajar lulus dapat sekolah, melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dan prestasi. Yang tidak belajar tidak sekolah karena tidak mendapatkan nilai yang baik, tidak diterima di sekolah yang bagus. Nah, itu data-data. Sehingga orang berargumen atau meyakini dari pendapat kita. Paham sampai di sini? Oke, saya rasa lebih paham ya. Itu inti dari teks eksposisi. Nah, jika kalian belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan penjelasan saya lebih bisa menjadikan paham daripada sebelum dari melihat video penjelasan saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.